Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini Bunda akan menjelaskan tentang bab kedua, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Cuman kita bakal bahas tentang bentuk umum persamaan kuadrat, akar persamaan kuadrat metode pemfaktoran, akar persamaan kuadrat metode rumus ABC, diskriminan. Oke, nanti ini bakal Bunda jadiin beberapa part videonya ya. Jadi untuk video yang pertama ini Bunda akan menjelaskan tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Bagaimanakah bentuk umum persamaan kuadrat? Nah, ini hal pertama banget nih yang harus adik-adik tahu tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Oke, seperti namanya ya, kalau persamaan kuadrat, arti kuadrat itu sendiri kan dia pangkat 2 kan. Nah, makanya di sini nanti kita bahasannya itu adalah pangkat tertinggi dari persamaan kuadrat, yaitu 2. Bun, boleh nggak Bun nanti kalau pangkatnya itu ada pangkat 3-nya gitu? Oh, berarti dia bukan termasuk persamaan kuadrat. Jadi yang kita bahas itu hanya persamaan kuadrat nih. Oke, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A-nya tidak boleh atau tidak sama dengan 0. Nah, timbul pertanyaan nih, kenapa nih? Kok A-nya nggak boleh sama dengan 0 gitu? Coba kita misalnya nih, A-nya kita ganti 0. Di sini AX pangkat 2 berarti A-nya 0 nih. 0, X-nya tetap kan, misalnya X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, 0 dikali X pangkat 2 itu kan hasilnya 0. Ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, pangkat tertingginya di sini kan 1, bukan 2. Berarti dia ini kan bukan masuk ke persamaan kuadrat. Kayak gitu. Makanya yang untuk A-nya ini nggak boleh sama dengan 0, karena kalau sama dengan 0 bukan persamaan kuadrat namanya gitu ya. Oke, nah di sini persamaan kuadrat itu punya komponen yang harus adik-adik pahami gitu. Jadi A ini adalah angka di depan X pangkat 2. Jadi X pangkat 2 ini di depannya itu namanya A gitu. Terus B-nya adalah angka di depan X. B-nya yang ini itu angka di depan X. Untuk C-nya adalah angka yang tidak ada variabelnya. Oke, nanti ini C-nya ini isinya angka tapi nggak ada X-nya atau nggak ada Y-nya, nggak ada variabel yang mengikuti seperti AX pangkat 2 atau BX-nya. Jadi dia di sini jomblo nih. Artinya dia sendirian gitu, nggak ada yang ngikutin variabel. Nah, C ini dia punya nama lain yaitu konstanta. Nah, jadi komponen-komponen ini ada harus paham dulu nih. Jadi A-nya yang X pangkat 2 itu dia punya teman yaitu A gitu. A adalah angka di depan X pangkat 2. B-nya adalah angka di depan X. Jadi X yang sendirian pangkatnya 1 itu punya teman namanya B. Nah, sedangkan yang C itu nggak punya teman. Jadi namanya itu adalah konstanta. Kayak gitu. Semisal kayak gini deh, X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 8 gitu ya, sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Berarti kalau misalnya A-nya itu tinggal lihat aja, X pangkat 2 ini diikuti oleh angka berapa. Nah, kalau nggak ada kayak gini, berarti dia tuh sebenarnya ada, yaitu 1. Berarti untuk A-nya itu sama dengan 1. Nah, B-nya itu yang angka di depan X. Angka di depan X yang nggak punya pangkat, ini sebenarnya punya pangkat ya, pangkatnya 1. Itu adalah 3, berarti B-nya itu 3. Kayak gitu. Terus C-nya nih. C-nya berapa berarti? C-nya itu yang sendirian, dia nggak punya variabel nih. Pokoknya yang nggak punya variabel tuh namanya C deh, konstanta gitu. Jadi ini 8. Jadi nanti kita tuh bahkan belajar tentang ini, bentuk umumnya
kayak gitu ya. Oke, biar adik-adik semakin paham, kita bahas nih satu persatu. Sekarang biar adik-adik lebih paham, kita tentukan nih, di antara persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Ada 4 persamaan kuadrat, kita tentukan mana sih yang persamaan kuadrat dan mana yang bukan gitu ya. Kita bahas untuk yang pertama. X pangkat 2 ditambah BX dikurangi 21 sama dengan 0, yang ini ya. X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 21 sama dengan 0. Oke, kita lihat pangkat tertingginya. Pokoknya kata kunci dari bentuk umum persamaan kuadrat seperti namanya, kuadrat. Berarti pangkat tertingginya itu harus pangkat 2 gitu ya. Kita lihat, oh ternyata ini adalah pangkat tertingginya nih. Pangkat tertingginya kan 2 kan, karena yang X ini dia punya pangkat 1. Pokoknya kalau nggak ada, itu dia sebenarnya dia punya pangkat, yaitu pangkat 1 gitu ya. Berarti ini termasuk persamaan kuadrat atau bukan? Persamaan kuadrat, karena dia pangkat tertingginya adalah 2. Berarti ini udah centang, dia adalah persamaan kuadrat. Oke, setelah kita tahu dia persamaan kuadrat, coba deh kita tentukan A-nya mana, B-nya mana, dan C-nya yang mana, kayak gitu. Oke, A-nya berarti di depan dari X pangkat 2-nya. Nah, tadi kan Bunda bilang, kalau misalnya X pangkat 2 itu tidak ada yang mengikuti, berarti dia adalah 1. Oke, terus B-nya. B-nya itu berapa? Yang ngikuti variabel X-nya, berarti 4. Gitu ya. Terus C-nya sekarang, C-nya yang jomblo Bun, ya yang jomblo. Oke, yang ini 21 yang sendirian gak diikuti sama variabel, berarti dia adalah konstantanya. Konstantanya adalah negatif 21. Kayak gitu ya. Jadi di depannya ini juga ngikutin negatifnya, jadi yang ini. Oke, kita bahas untuk yang kedua. 24Y dikurangi 8Y pangkat 2 sama dengan 0. Oke, sekarang kita tentukan dulu nih, kita ubah biar lebih mudah, kita ubah bentuknya seperti ini gitu ya. Oke, oh berarti yang Y pangkat 2 ini harus di depan Bun. Ya, harus di depan nih. 8Y pangkat 2 negatifnya harus ikut juga, negatif 8Y pangkat 2. Yang ini kan positif nih, berarti ditambah 24Y sama dengan 0. Oke, sekarang kita lihat pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya itu 2 kan, yang ini nih. Oh berarti ini adalah persamaan kuadrat. Kuadrat, oke ya. Jadi ini persamaan kuadrat nih, karena pangkat tertingginya adalah 2. Ini 1. Oke. Pokoknya tertinggi itu artinya paling tingginya itu adalah kuadrat. Gitu ya, persamaan kuadrat. Nah, kalau udah kita ketahui dia persamaan kuadrat, berarti kita tentukan dulu nih A-nya berapa. Sekarang kita lihat yang mengikuti Y pangkat 2 itu angka berapa? Negatif 8. Berarti A-nya adalah negatif 8. Terus B-nya sekarang yang mengikuti variabel Y-nya atau variabel X. Kalau di sini X, di sini Y, sama aja kan. Bunda kan tadi bilang kalau variabel tuh nggak mesti X saja, nggak mesti Y saja gitu. Bisa K, bisa L kayak gitu ya. Jadi B-nya itu adalah 24. Terus C-nya, nah kita lihat C-nya ini kan gak ada nih, berarti C-nya itu sama dengan 0. Atau ini juga bisa penulisannya kayak gini, berarti negatif 8 Y pangkat 2 ditambah 24Y itu ditambah 0. Kan gak ngaruh dia ditambah 0 kan. Oh berarti konstantanya itu sama dengan 0, kayak gitu. Udah ya, kita lanjut. Selanjutnya 2X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 ditambah 5X dikurangi 4 sama dengan 0. Oke, kita lihat pangkat tertingginya dulu. Pangkat tertingginya yang mana? Ini ada 3, ada 2, ada 1. Yang variabel ya maksud Bunda ya. Nah, berarti pangkat tertingginya pangkat 3 kan? Berarti dia bukan
persamaan kuadrat. Ya udah, kalau bukan persamaan kuadrat diemin. Kayak gitu aja. Karena kita lagi mempelajari persamaan kuadrat. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. K pangkat 2 sama dengan 9. Oke, kita bentuk lagi kayak gini nih. Dia harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau misalnya ini ada deh kayaknya banyak yang bingung ya. Jadi kalau matematika itu kalau di belakang-belakang materi sebelumnya adik-adik belum paham, nanti di depannya itu nggak bisa ngikutin gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum paham, langsung aja belajar, oh ini cara aljabar nih gitu, langsung dipelajari gitu ya. Soalnya matematika tuh ngikutin terus gitu. Yang ini ya, kita lihat dulu. K pangkat 2 kita bentuk jadi satu persamaan umum kuadrat gitu. A X pangkat 2 ditambah BX ditambah C dan harus sama dengan 0. Oke, caranya adalah kalau misalnya dia ini kan sama dengan 9, dia harus dipindah ke ruas kiri. Jadi sebelah sini itu ruas kanan kan, yang sebelah kiri ini berarti dia ruas kiri gitu ya. Jadi yang 9 ini harus dipindah ke ruas kiri biar dia sama dengan 0. Oke, yang ini nggak usah pindah nih, tetap berarti dia nggak maksudnya dia tetap positif karena dia nggak pindah posisi kan, nggak pindah ruas gitu. Nah, ada poin penting kalau misalnya ada ruas kiri dan ruas kanan ini, kalau adik-adik mau pindah itu dia jadi lawannya gitu ya. Yang 9 ini dia kan bilangan positif nih. Kalau misalnya dia pindah ke ruas kiri, ini kan dari ruas kanan pindah ke ruas kiri, itu dia akan jadi negatif 9 gitu aja. Kalau misalnya perkalian ya kalau pindah ruas berarti jadi pembagian, kalau perpangkatan jadi akar kayak gitu. Jadi kebalikannya ya. Oke, setelah itu kita tentukan dia termasuk persamaan kuadrat atau bukan. Sekarang kita lihat. Nah, K pangkat 2. Ada lagi nggak punya pangkat yang variabelnya? Variabelnya cuma satu yaitu K. Dia punya pangkat tertinggi yaitu 2. Berarti dia termasuk persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Oke. Nah, kalau udah tahu kita persamaan kuadrat, baru kita tentukan A-nya berapa. Yang ngikuti variabel K pangkat 2 berapa? Kalau nggak ada berarti 1. B-nya ada nggak dia? Yang variabel K-nya ada nggak di sini? Nggak ada kan? Berarti ya sama dengan 0. Kalau nggak ada langsung tulis aja 0 kayak gitu ya. Terus dikurangi 9 ini adalah konstantanya, karena dia nggak diikuti dengan variabel atau angka berdiri sendiri, berarti negatif 9 kayak gitu ya. Oke, misalnya ada timbul pertanyaan nih, Bun kok B-nya 0 gitu. Nah, coba kita lihat nih, kalau misalnya dia ini 0, berarti kan angka yang K-nya nih 0, yang ini kan K nih, bentuknya kayak gini nih, berarti K pangkat 2 ditambah K gitu kan. Ini misalnya ada variabelnya angka gitu, kita kasih 6 deh, misalin tapi ya, ditambah berapa nih, 9, negatif 9 kayak gitu. Nah, ini K-nya kan kalau misalnya 0, ini K-nya 0, berarti 0 kali 6 itu kan hasilnya 0 gitu kan, nggak ngaruh di sini kan. Berarti B-nya itu sama dengan 0 gitu. Karena meskipun dia koefisiennya berapapun, kalau dikalikan 0 itu pasti hasilnya adalah 0. Makanya di sini B itu sama dengan 0. Oke. Semoga adik-adik paham ya maksud Bunda. Kita lanjut. Bentuk umum persamaan kuadrat. Oke, sekarang ubahlah persamaan berikut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Oke. Ini bentuk umum nggak? Belum. Ini belum bentuk umum. Bunda tulis di sini ya, X pangkat 2 sama dengan 3X dikurangi 1. Ini masih ke dalam bentuk yang bukan bentuk umum persamaan kuadrat, karena bentuk umum persamaan kuadrat tuh yang seperti ini, yang dia sama dengan 0 gitu ya. Oke, berarti
yang sebelah kanan ini, di ruas kanan ini kita harus pindah semuanya ke ruas kiri sesuai dengan ini urutannya. Yang paling depan variabel x pangkat 2 nya harus paling depan nih. Yang ini berarti kan, oh ini nggak pindah ruas, berarti tetap dia x pangkat 2. Nah selanjutnya itu bx, berarti yang punya variabel x nya setelah x pangkat 2 kan. Jadi yang 3x ini kita pindah ke kiri. Tadi gimana? Kalau misalnya dia dari ruas kanan pindah ke ruas kiri, jadi lawannya kan. Ini positif nih, 3 positif 3x kan. Pindah dia jadi negatif 3x. Oke, sekarang yang negatif 1. Negatif 1 itu pindah ruas juga. Kalau pindah ruas jadi lawannya juga. Negatif 1 berarti dia jadi positif 1. Nah, udah habis kan di sini, berarti sama dengan 0. Oke, berarti ini adalah bentuk persamaan kuadratnya. Oke, biar nggak bingung kita lanjut lagi. Kita tentukan A-nya. A-nya berapa? A-nya yang ngikutin x pangkat 2 berapa? Oh, di sini 1 kan. Berarti di sini 1. Oke, B-nya sekarang yang ngikuti x min 3. Kita tulis saja langsung min 3. C-nya, konstantanya berapa? 1. Kan positif 1 kan, berarti C-nya adalah 1. Gitu aja. Kita lanjut nih. Ubah persamaan berikut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Masih dalam, kita masih ini memahami bentuk umum persamaan kuadrat ya. Oke, kalau ada adik nemuin soal yang seperti ini Bunda kerjain di sini aja. Ini adalah distribusi atau sifat distribusi perkalian. Ini kan artinya 2 kali yang di dalam kurung ini harus dikalikan semua dengan angka 2. Udah tulis di sini ya. 2 x pangkat 2 ditambah 5 sama dengan x min 7. Oke. Nah, ini udah kasih warna beda aja ya, biar nggak bingung. Oke. Yang 2 ini harus dikalikan dengan x pangkat 2. 2 ini juga harus dikalikan dengan 5. Ini pun juga sama, ini adalah sifat distribusi perkalian ya. Nah, kayak gitu. Kita mulai yang ini dulu nih. Dua kali x pangkat 2 itu sama dengan 2x pangkat 2. 2 kali 5 itu sama dengan berapa? Positif 10. Oke, kita lanjut yang ini. X kali x. Oh, x-nya 2 kali nih. Berarti 2 kali lipatnya, berarti pangkat 2. X kali negatif 7. Berarti negatif 7x. Nah, sama kayak yang tadi, dia harus sama dengan 0. Berarti yang ruas sebelah kanan ini dia harus 0, dikosongin semua nih yang sini. Oke. Yang ini di depan ini harus ngikutin kayak gini, x pangkat 2. Kita tulis di sini 2x pangkat 2. Yang ini kita pindah ruas nih, kita kelompokkan yang sama gitu ya. X pangkat 2 kita pindah ruas. Jadi apa kalau positif? Negatif pangkat 2. Oke. Yang ini gak usah pindah. Oh, ini dulu nih. Yang x kan, dia x min 7x. Kita pindah ke sini. Kan sesuai urutannya. Jadi dia jadi positif 7x. Oke. Yang ini setelah itu udah habis nih, di sini udah pindah semua di sini. Berarti tinggal plus 10. Nah, ini udah kosong nih, jadi sama dengan 0. Nah, kalau misalnya ada variabel yang sama, ini x pangkat 2 dikurangi x pangkat 2. Oh, ini berarti bisa dikurangin nih, kalau dia punya variabel yang sama. Bun, ini kan sama juga, tapi kan pangkatnya beda, jadi nggak bisa nih ditambah gitu. Oke, yang ini, biar nggak bingung, Bunda kasih tanda kurung aja ya. Yang kita kelompokkan yang ini nih, berarti yang ini harus kita kerjain dulu, gitu. 2x pangkat 2 dikurangi x pangkat 2, berarti x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 10. Kan dia udah nggak punya temen nih, berarti seperti ini. Nah, berarti ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat
dari ini. Oke, gitu.